Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Radifa Resal Fahra. Siang kali ini saya akan mempresentasikan ilmu gizi yang berjudul pencernaan dan metabolisme yang terjadi pada manusia. Serapan dan transformasi makanan. Nah, sistem pencernaan manusia ada 13, yaitu pertama, mulut meliputi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua ada epiloktis. Yang ketiga ada esofagus. Yang keempat ada sphincter kardiak. Yang kelima ada lambung. Yang keenam ada sphincter pilaris. Yang ketujuh ada usus halus yang meliputi duodenum, jejunum, dan ileum. Yang kedelapan ada kantung empedu dan saluran empedu. Yang kesembilan ada pankreas dan saluran pankreas. Yang ke-10 ada katup ileosekal. Yang ke-11 ada appendix. Yang ke-12 ada usus besar. Yang ke-13 ada rektum dan anus. Pencernaan. Nah, pencernaan ini terjadi di saluran cerna, yaitu dari mulut hingga ke anus yang diameternya 8 sampai 9 meter pada orang dewasa. Nah, berikutnya, saluran cerna merupakan saluran yang kompleks dengan mempunyai fungsi menerima, menghaluskan, dan sebagai transformasi zat makanan atau bahan makanan yang akan diolah. Berikutnya yaitu proses pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara mekanis yang terjadi di mulut dan terjadi di gerakan peristaltik. Nah, yang kedua secara kimiawi seperti adanya enzim, asam lambung, dan cairan empedu. Tahap utama dalam pencernaan. Yang pertama itu ada ingesti, yang kedua ada propulsi, yang ketiga ada digesti mekanik, yang keempat ada digesti kimia, yang kelima ada absorpsi, yang keenam ada defekasi. Nah, selanjutnya absorpsi zat gizi. Nah, absorpsi zat gizi ini terjadi pada permukaan usus halus yang terdiri dari lipatan yang mempunyai banyak ribuan fili. Nah, ada 4 cara absorpsi. Yang pertama, secara pasif, yaitu zat gizi yang diabsorpsi tanpa menggunakan energi. Yang kedua, secara fasiliatis, yaitu yang menggunakan zat angkut protein. Yang ketiga, secara aktif, yaitu zat gizi yang diabsorpsi yang menggunakan energi dan protein. Yang keempat, yaitu finositosis, yaitu yang menggunakan zat epitel menelan zat yang akan diabsorpsi. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Nah, di gangguan sistem pencernaan ini saya akan membahas 5 penyakit. Yang pertama yaitu appendicitis, yaitu radang usus buntu. Yang kedua diare. Diare ini yang disebabkan fases yang terlalu cair akibat peristaltik. Yang ketiga sembelit, yaitu kerusakan pada sistem defekasi. Yang keempat tukak lambung. Tukak lambung ini terjadi karena adanya infeksi pada lambung yang telah kronis. Yang kelima, kerostonia, yaitu produksi air liur yang sangat sedikit. Nah, gangguan sistem pencernaan juga disebabkan seperti yang pertama, pola makan yang salah, yang kedua, infeksi bakteri, yang ketiga, kelainan pada pencernaan. Pencernaan makanan pada manusia. Zat makanan. Nah, manusia sangat membutuhkan energinya dengan cara mengkonsumsi makanan. Adapun fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai bahan kerangka biosintesis. Yang ketiga, sebagai nutrisi esensial untuk membantu fungsi biologis. Nah, selanjutnya di dalam zat makanan tersebut harus ada 5 gizi ini. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga vitamin, yang keempat lemak, yang kelima garam dan mineral. Pencernaan makanan ada 5. Yang pertama rongga mulut, yaitu saluran yang pertama kali makanan lewati dan di dalamnya terdapat seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua kerongkongan, yaitu lanjutan dari rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga lambung, yaitu kelanjutan dari esofagus dan berbentuk seperti kantung.
Dan lambung ini juga mempunyai beberapa enzim di dalamnya seperti enzim asam SEL, lipase, renin, dan mukus. Yang keempat, usus halus, yaitu merupakan kelanjutan dari lambung dan memiliki panjang kurang lebih sekitar 6-8 meter. 5. Usus besar atau colon merupakan kelanjutan dari usus halus yang diameternya lebih besar dari usus halus, memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter dan berbentuk seperti U terbalik. Adapun fungsi colon atau usus besar sebagai berikut. Yang pertama, menyerap air selama hasil pencernaan. Yang kedua, membentuk massa feses. Yang ketiga, mendorong hasil sisa makanan keluar tubuh. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.